Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa alihi wa sahbihi wa sallama ya nur. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang saya cintai, di pagi Jumat ini tidak ada ibadah yang lebih mulia kita kerjakan melainkan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini Allah lintangkan seluruh selawat kita yang kita selawatkan dalam satu minggu kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita perbanyak selawat kita, perbanyak doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan wabah ini secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ana Al-Fakir Ilallah akan melanjutkan tema pengajian kita tentang ilmu fikih, ilmu ibadah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kita melaksanakan istinja, seperti mana yang saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, kita langsung menuju ke tempat wudhu. Ini kalau dapat pinta, janganlah kita berwudhu di kamar mandi kita. Jangan kita berwudhu di mana di situ kita istinja, di situ kita buang air kecil, karena ini akan mendatangkan balwa, akan mendatangkan was-was bagi kita. Jadi hati-hati. Mari kita cari tempat, kita sediakan tempat untuk wudhu yang luar biasa, supaya Allah Subhanahu wa taala lebih memberikan nikmat ibadah itu ke hati kita. Langsung kita menuju ke tempat wudhu. Sebelum kita memasuki bagaimana kaifiat, bagaimana cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan terangkan air apa saja, wahai saudaraku, yang boleh kita wudhukan. Selain dari air yang saya sebutkan ini, tidak sah kita wudhukan. Jadi di dalam agama kita ada 7 air yang boleh kita wudhukan. Yang pertama adalah ma'us sama, air langit, air hujan. Boleh saudara wudhukan, boleh saudara mandikan. Ini luar biasa ini. Kalau bisa, wahai saudaraku ya, hujan turun itu kita kasih ember, kita bawa ya ke rumah kita, dijadikan untuk minum, dimasak. Itu luar biasa dahsyatnya. Bisa membersihkan tubuh, bisa menghilangkan penyakit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa anzalna minas sama'i ma'an liutahhirakum bihi. Kami turunkan hujan dari langit supaya kalian bisa bersih, bisa membersihkan diri, bisa menghilangkan penyakit. Jadi itu yang pertama, ma'us sama, air langit. Baik yang jatuh ke atap kita waktu hujan,
kita buat ember atau kita langsung buat tangan kita ke hujan yang jatuh itu atau di pancuran, kita wudukkan langsung, dibolehkan, silakan. Kita mandikan langsung, silakan, dibolehkan. Kemudian yang nomor 2, ma'ul bahri, air laut. Jadi air laut termasuk air yang boleh kita wudukkan, boleh kita mandikan, boleh untuk mengangkatkan hadas kecil dan hadas besar, dan boleh untuk menghilangkan najis walaupun asin. Ini datang riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa ada seseorang lelaki penelayan, dia membawa sekantong air. Sesampai di laut, dia merasa kehausan, air sedikit, kalau nanti diminum, apalagi untuk air wudhu. Ini yang dikeluhkan lelaki ini kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasul menjawab, fil bahri wat tahuru ma'uhu al-hillul maitatu. Wahai laki-laki, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Allahu Akbar. Jadi air laut sah kita jadikan untuk alat bersuci. Yang ketiga, ma'un nahri, air sungai. Walaupun air sungai itu, wahai kaum muslimin, berubah warna, mungkin keruh dikarenakan hujan, hitam, pekat, atau ada umpamanya di pematang sawah kita atau di parit-parit sawah kita, air waktu hujan menjadi keruh, jadi hitam, itu sah kita jadikan untuk wudhu, selagi tanahnya jangan sampai lebih banyak daripada airnya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, wa ma'ul bi'ri, air sumur. Walaupun sumur kita itu mungkin dekat ke rawa-rawa, wahai kaum muslimin, akhirnya sumur kita itu berubah warnanya kuning, bertinagan, itu sah kita wudukan, boleh diwudukan, tidak jadi masalah. Kemudian yang selanjutnya, wa ma'ul aini, air mata air, air yang terpancar dari tanah. Kita menggali tanah, akhirnya keluar air, atau dari bukit-bukit, dari gunung memancarkan air, itu sah kita wudukan. Kemudian wa ma'ul baradi, air embun. Ada umpamanya di Samak Belukar, kita ingin wudhu subuh ini, wahai kaum muslimin, ya, air di sungai nggak ada, kering, di sumur pun sudah kering. Nah, kita masukkan saja tangan kita ke Samak Belukar itu, udah merasa mempunyai basah air, kita sapukan ke muka kita. Atau umpamanya kita cemplungkan saja kepala kita ke Samak itu. Kita cemplungkan saja tangan kita ke Samak itu. Boleh. Rambut kita, kaki kita, boleh. Kemudian yang terakhir, wa ma'us salji, air es. Ada umpamanya hujan es, atau ada umpamanya es batu di kulkas kita, air nggak ada, cuma ada satu batu es ada di kulkas, kita gosokkan saja ke muka, ke tangan, ke rambut, ya, ke kaki. Nah, wudhu kita itu sah. Insya Allah nanti di penghujung pembahasan kita ini, saya insya Allah akan praktekkan langsung. Akan saudara lihat nanti bagaimana wudhunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk bagi kita semua. Inilah 7 air, wahai kaum muslimin, yang dibolehkan untuk kita untuk wudhu. Selain dari yang 7 ini nggak boleh. Air kelapa tidak boleh. Air susu, air teh tidak boleh. Ya, tidak boleh. Cuma yang 7 air tersebut yang dibolehkan dalam agama Islam. Tapi dengan catatan air yang 7 itu tidak dimasuki najis dan air itu tidak berubah. Kembali kita kepada pembahasan yang pertama.
Selesai kita dari kamar mandi, kita menuju ke tempat wudhu. Mungkin tempat wudhu saudara itu ada berupa bak, atau mungkin keran, atau mungkin ember yang besar, atau mungkin ember yang kecil. Sebelum kita ambil air di dalam tempat yang telah disediakan, kita lalu lihat. Harus lihat dulu keadaan air, bersih atau tidak. Ada kotoran nggak di dalam atau tidak. Kalau umpamanya bak mandi kita itu besar, lebih dari 1 meter persegi, dalam, lebar, panjangnya 1 meter, silakan saudara manfaatkan. Walaupun di dalamnya ada tai tikus, tai cecak, tidak jadi masalah. Ya, boleh, silakan. Tapi kalau baknya itu kecil, kurang daripada 1 hektar atau 1 hektar, di dalamnya ada tai tikus, atau ember yang kecil, di dalamnya ada tai tikus, tai cecak, ini tidak boleh saudara wudukan, walaupun air itu masih bersih atau tidak berubah. Karena itulah wahai kaum muslimin, kalau kita tidur di malam hari, kita dianjurkan untuk menutup bak mandi kita, untuk menutup ember kita, supaya nanti malam, ini dahsyatnya, saudara-saudaraku, saudara-saudara dari jin akan mempermainkan air yang di bak itu di malam hari. Kalau saudara tidak tutup, kalau ember saudara tidak tutup, akan dia mandikan, akan dia minumkan. Bagaimana nanti paginya kita pakai lagi sisa-sisa dari mereka itu? Kita mandikan, kita kasih untuk anak kita, kita mandikan. Ini akan membahayakan. Jadi sebelum kita tidur, kita tutup dulu ember kita. Oh, kalau bak besar bagaimana menutupnya? Cukup saudara ambil sebilah kayu. Kemudian bacakan di kayu itu Bismillahirrahmanirrahim, dan lintangkan ke atas bak. Atau ada umpamanya sapu di rumah, itu baca ke sapu itu Bismillahirrahmanirrahim, dan lintangkan ke bak. Bismillahirrahmanirrahim, taruh di atas bak. Lam yadurruka syaitan. Syaitan, wahai saudaraku, tidak mampu masuk lagi ke sana. Allah Akbar. Begitu juga minum-minuman kita, makanan kita di malam hari, kita tutup. Lebih cendol kita, lebih umpamanya jus pokat kita, ya nggak terhabiskan umpamanya waktu buka, ya kita tutup, jangan dibiarkan. Karena nanti kalau tidak kita tutup, syaitan, jin akan meminum, akan mengambil saripati daripada minum kita tersebut. Muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi kita langsung mengarah ke tempat wudhu. Sesudah kita lihat tadi bak kita bersih, ember kita bersih, ataupun tempat-tempat yang telah tersedia itu bersih. Mudah-mudahan kita sampai di sini dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.